Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Sebentar ya, teman-teman. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mana nih wajah-wajahnya? Udah mandi kah? Di tempat saya lagi dingin banget nih, hawanya nggak tahu ya. Di tempat teman-teman sama atau enggak. Mana nih yang lain? Ada kan sudah muncul. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita terakhir ketemu sekitar 3 minggu yang lalu ya, mungkin ya teman-teman udah menjalani UTS 2 minggu, terus sempat libur 1 minggu, minggu ini mulai aktif lagi kuliah, harusnya sudah seger ya setelah UTS, lelah gitu ya, belajar terus. Nah, habis itu libur seminggu buat refreshing gitu ya, harusnya sekarang sudah siap menerima materi-materi baru ya untuk menyongsong UAS ya berapa minggu ke depan gitu. Nah, gimana nih kemarin UTS-nya? Lancar? Gimana nih? Ini banyak yang nggak menampilkan wajahnya, jadi saya nggak bisa menerka-nerka ya kira-kira ekspresinya tuh gimana? Apakah seneng banget gitu ya bisa semuanya, alhamdulillah, atau seperti apa gitu? Oh iya, ini deh saya mau cerita dulu deh terkait UTS kemarin. Sebenarnya kalau untuk konten saya nggak ada masalah sih, maksudnya masih oke. Cuman satu hal yang saya kayaknya lupa ngasih tahu teman-teman bahwa biasanya itu saya selalu ngingetin ke teman-teman semuanya setiap ujian itu salah satu hal yang paling penting adalah tulisan itu nggak usah yang bagus. Saya nggak minta teman-teman tulisannya bagus, karena bagus atau tidak itu kan sebenarnya relatif ya. Nah, tapi kalau tulisan terbaca dan tidak terbaca itu sudah mutlak gitu. Nah, pada saat saya ngoreksi kemarin, saya tuh bingung gitu ya. Saya menemui lumayan proporsinya tuh lumayan lebih
banyak gitu dari saya ngoreksi sebelum-sebelumnya gitu. Makanya saya inget-inget lagi, saya tuh ngingetin nggak ya, terus pas saya inget-inget kok kayaknya saya lupa ya ngingetin teman-teman kalau tulisannya tolong banget ya apa ya namanya, dirapikan gitu. Nah, karena ada beberapa pertimbangan teman-teman kenapa saya biasanya minta untuk tulisannya itu rapi dan bisa dibaca. Karena kan sekarang pengajar-pengajar nggak cuma saya ya, ngoreksinya semuanya soft file ya, dalam bentuk soft copy. Nah, di mana kita semuanya tahu bahwa kalau kita melihat ke layar itu pasti akan lebih capek daripada melihat ke hard copy gitu ya. Nah, makanya akan lebih baik kalau teman-teman tulisannya lebih rapi, entah itu dari segi ukuran tulisannya yang terlalu kecil mungkin besok bisa lebih besar lagi, kemudian kalau nulisnya buru-buru gitu ya, kira-kira nanti bisa time managementnya mungkin bisa diatur lagi gitu ya, karena sekarang aja kalau teman-teman ke dokter itu dokter-dokter tulisannya udah bagus gitu ya, kalau sampai saya baca lembar jawaban teman-teman tulisannya, aduh ya Allah gimana ya, saya tuh sampai ada beberapa mungkin yang saya harus secara konten tuh saya tuh menyesalkannya gini, sebenarnya kalau ini saya lancar bacanya, ini bagus gitu, tapi karena saya butuh effort yang sampai saya tuh liatin gitu, ini apa ya, ini tulisan apa gitu. Itu kan sayang gitu, jangan sampai kan teman-teman itu menulis di lembar jawaban itu kan ingin menyampaikan pesan ke saya gitu ya. Nah, pesan ini kan bisa sampai kalau medianya itu kan tepat ya. Nah, kalau misalnya medianya ini kurang bagus juga, nah pesannya juga akan sulit sampai begitu teman-teman. Dan ya nggak cuma ke saya sih sebenarnya, ke pengajar-pengajar lain pun, apalagi yang lebih senior dari saya gitu ya, kasihan banget kalau dikasih tulisan yang kecil-kecil, udah gitu nyambung-nyambung kayak cuman rumput doang gitu. Nah, itu kan kayak effort lagi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini sih pastikan jarak antar nomornya itu ada gitu, karena ada beberapa lembar jawaban yang saya baca nih ya kan, saking nggak ada jaraknya, lagi bahas apa, udah bahas beda lagi gitu, sampai saya harus mikir dulu, oh ini udah ganti nomor ternyata gitu. Nah seperti itu, jadi tolong dikasih jarak ya, kalau misalnya saya paham banget dulu pada saat saya ujian juga kadang ada beberapa nomor yang saya lewatin. Nah kira-kira aja gitu ya, lewatinnya dilebihin dikit buat kasih jarak gitu, jangan sampai udah sampai nggak ada jedanya sama sekali. Terus sama satu lagi nih, pada saat teman-teman nge-scan ya, teman-teman nge-scan pastiin jangan buram, terus pastikan kanan, kiri, atas, bawahnya itu semuanya kelihatan. Karena saya menemui lembar jawaban yang nomornya itu nggak ke-scan, sayangku. Jadi saya harus lihat dulu nih, ini nomor berapa ya, gitu loh ya. Jadi saya minta bantuan dan kerja sama teman-teman untuk bisa lebih aware lagi terkait lembar jawaban ini. Karena apa? Karena teman-teman ini menyampaikan pesan loh ke saya dan pengajar-pengajar yang lain gitu ya. Seperti itu. Tapi emang kemarin saya lupa banget juga untuk ngingetin teman-teman hal-hal tersebut. Nah, masalah terkait nge-scan ya, mungkin kalau misalnya iya buru-buru Bu kemarin nge-scan-nya, mungkin teman-teman bisa diatur lagi kira-kira apa ya namanya, dipersiapkan lagi, oh kira-kira targetnya untuk nge-scan itu berapa menit sih? 5 menit kah? 10 menit kah? Berarti teman-teman harus sudah selesai menulis pada saat tersebut, seperti itu. Ya, gitu. Oh, sama satu lagi, selain tulisan juga, selain tulisan ini juga teman-teman, teman-teman prioritaskan juga di soal kan sudah ada ya proporsi nilainya, proporsi nilai masing-masing soal itu berapa. Nah, tolong sesuaikan. Jadi teman-teman lihat untuk proporsi soal yang lebih besar nilainya, silahkan curahkan lebih banyak analisis, teori dan lain-lain gitu. Jangan sampai kebalik gitu ya.
Jangan sampai kebalik yang proporsi nilainya lebih besar itu cuman bahas apa, terus kemudian yang proporsinya kecil malah bahas kemana-mana gitu. Lengkap bagus, yang proporsi nilainya lebih kecil lengkap, oke bagus, tapi bukan berarti yang kemudian nilainya besar kok malah jadi kurang pembahasannya seperti itu. Kebanyakan masih seperti itu ya. Jadi tolong dicek lagi proporsi soalnya. Sayang banget kalau proporsi soalnya besar terus teman-teman menjelaskannya cuma seadanya doang. Dan kalau untuk pertanyaan-pertanyaan bagaimana pendapat Anda gitu ya, tolong disertakan dengan pendapat. Di sini memang pendapat kita, tapi karena kita ini sedang kuliah, sedang belajar dalam lingkungan akademis, tentunya harus didukung dengan teori-teori yang sudah kita pelajari, bukan pendapat pada saat kita ngobrol sama teman, ngobrol sama siapa gitu, bukan, tapi harus disertai dengan bukti-bukti pendukung atau ya teori-teori yang sudah kita pelajari bersama. Gitu ya kalau untuk UTS kemarin. Oke, kemudian hari ini langsung aja ya materinya nih, hari ini agak banyak. Jadi kalau misalnya nanti saya buru-buru menjelaskannya, nanti diingetin aja ya. Kita akan belajar terkait Kementerian Negara. Sebentar saya share screen dulu deh. Mana sih? Ya. Di sebelum UTS kemarin kan kita masih membahas terkait teori-teori dan lain sebagainya. Di setelah UTS ini kita akan lebih fokus ya sesuai dengan mata kuliah kita, organisasi dan tata kerja, lebih fokus ke struktur ya. Nah, kita sekarang mulai dari Kementerian Negara secara umum terlebih dahulu. Waktu saya SD ya, berapa puluh tahun yang lalu ya, kayaknya saya dulu hafal gitu ya kementerian di Indonesia tuh apa aja, menterinya siapa gitu, karena memang dulu sampai segitunya ya ngafalinnya. Saya nggak tahu kalau zaman teman-teman ya, zaman teman-teman mungkin sekitar 1 dekade lebih yang lalu ya. Nah, oke, jadi kalau sekarang Kementerian Negara di Indonesia, ada yang tahu ada berapa sekarang? Ada yang udah baca materinya? Sebentar. Oh ya, ini materi kita ya, kelompok Kementerian Negara dan juga Wakil Menteri. Ya. Dasar hukumnya dulu deh. Ini dasar hukumnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2021. Jadi masih baru banget. Ya. Indonesia punya 34 kementerian negara yang dibagi kepada beberapa kelompok ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada 4 kelompok ya, ada kelompok kementerian koordinator, kelompok 1, 2, dan 3. Kita akan lihat teman-teman, ini kelompok 1, 2, 3 ini apa aja sih? Nah, ini kelompok kalau kementerian koordinator ya ada 4, ada Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan juga Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Nah, untuk kelompok 1 ini hanya ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Jadi teman-teman nanti bisa ingat aja mungkin kalau untuk kelompok 1 ini yang terkait dengan kedaulatan negara gitu ya, dalam negeri, luar negeri, sama pertahanan. Sedangkan untuk kelompok 2 ini adalah kementerian-kementerian yang apa ya, keywordnya itu bukan keyword ya, yang kementerian yang mengurusi sebenarnya kehidupan yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari banget gitu. Ada Kementerian Agama, Hukum dan HAM, Keuangan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kelompok 3 ini ada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, terus ada Menpan RB, dan lain-lain gitu ya. Oke.
Kemudian ini tugas-tugasnya, Kemenko ini Kementerian Koordinator, tugasnya ini memberikan dukungan, kemudian pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan ya, berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan dari Presiden. Intinya sih koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya, seperti itu. Misalnya Menko Perekonomian ya, Kementerian Keuangan dan lain-lain ya, dan kementerian-kementerian atau atau lembaga lain yang berhubungan dengan perekonomian di Indonesia. Kemudian untuk kelompok 1, 2, 3 ini, mereka kementerian-kementerian ini menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan yang memang ditugaskan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ini fungsi-fungsinya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, masing-masing. Untuk struktur organisasinya ini kalau teman-teman perhatikan memang mirip-mirip ya. Bahkan kelompok 1 dan 2 ini sama ya, hampir sama persis. Sama-sama dipimpin oleh menteri, kemudian menteri ini dibantu oleh sekretariat jenderal, kok jadi sekretariat negara. Kemudian sekretariat jenderal ini dipimpin oleh sekretaris jenderal. Makanya kalau teman-teman pernah dengar ada istilah Setjen atau SES gitu kan. Nah, itu adalah sebutan, kalau Setjen ini adalah sebutan untuk si organisasinya ya. Jadi untuk bagiannya, untuk sekretariatnya gitu. Nah, kalau SES, Pak SES gitu ya, misalnya itu adalah orangnya, sekretaris, itu disingkatnya SES. Seperti itu. Kemudian ada unit pelaksana juga di sini. Unit pelaksanaannya ini untuk kelompok 1 dan 2 adalah Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas pokok ya gitu. Kemudian untuk unit pengawasan internal di kelompok 1 dan 2 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, dipimpin oleh Inspektur Jenderal, dan di kelompok 1, 2 ini juga ada unit pendukung yang disebut badan dan atau pusat. Jadi bisa badan, bisa pusat, atau bisa keduanya ada di kelompok 2. Kemudian kalau untuk kelompok 3 dan 4 ini juga mirip-mirip, hanya beda sedikit ya. Untuk kelompok 3 pemimpinnya sama dengan kelompok Kementerian 1 dan 2, yaitu dipimpin oleh menteri. Dan menteri di kelompok 3 ini dibantu oleh sekretariat kementerian. Jadi namanya beda ya, kalau di kelompok 1 dan 2 ini sekretariat jenderal, kalau di kelompok 3 ini namanya sekretariat kementerian. Nah, sekretariat kementerian ini dipimpin oleh sekretaris kementerian. Nah, yang paling berbeda antara kelompok 1 dan 2 dan kelompok 3 serta Kemenko ini adalah di unit pelaksananya. Tadi kalau di kelompok 1, 2 itu unit pelaksananya adalah Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal. Di kelompok 3 ini di kelompok 3 ini unit pelaksananya adalah deputi ya. Nah, kemudian untuk pengawasan internal di kelompok 3 dilakukan oleh inspektorat ya, dipimpin oleh inspektur. Seperti itu. Nah, kalau di kelompok 3 dan di Kemenko ini tidak ada unit pendukung. Terakhir, untuk Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator ya. Jadi Menteri Koordinator perekonomian gitu ya, bidang perekonomian, Menteri Koordinator apa seperti itu. Kemudian Menteri Koordinator ini dibantu oleh Sekretariat Kemenko yang dipimpin oleh Sekretaris Kemenko. Untuk unit pelaksananya di Kemenko ini sama dengan kelompok 3 yaitu deputi. Nah, untuk unit pengawasan internalnya juga sama dengan kelompok 3 dilakukan oleh inspektorat dipimpin oleh inspektur ya, seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu, dan yang paling berbeda memang untuk di unit pelaksananya aja, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu. Ini yang pertama adalah susunan organisasi Kementerian Negara untuk kelompok 1 dan 2, karena tadi kita sudah lihat bahwa untuk kelompok 1 dan 2 ini memang sama ya untuk susunan organisasinya.
Ya, untuk sebentar. Untuk kedudukan, tugas, dan fungsi nanti teman-teman bisa cermati lagi sendiri. Untuk sekretariat jenderal, teman-teman ada ketentuan susunannya, yaitu maksimal terdiri dari 7 biro ya. Jadi misalnya ada biro umum, biro SDM, biro perencanaan dan keuangan, terus kemudian biro apalagi ya yang lain, biro hukum dan lain-lain seperti itu. Terus kemudian biasanya ada biro layanan informasi, kehumasan dan layanan informasi dan lain-lain. Gitu. Jadi sesuai dengan, nah ini sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kementerian tersebut. Setiap biro itu terdiri maksimal 4 bagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Nah, masing-masing bagian ini terdiri dari maksimal 3 subbagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Seperti itu, teman-teman, ya, untuk sekretariat jenderal. Kemudian Direktorat Jenderal, ini ada ketentuannya juga bahwa Direktorat Jenderal ini terdiri dari Sekretariat Direktorat atau Sesditjen ya, singkatannya Sekretariat Direktorat Jenderal itu Sesditjen. Tadi pemimpinnya sebutannya adalah SES ya, Sekretaris Direktorat Jenderal. Nah, Direktorat Jenderal ini maksimal terdiri dari 4 bagian ya, misalnya bagian umum, terus kemudian sama ya tadi bagian-bagian yang mendukung unit teknis, kemudian masing-masing bagian ini terdiri dari maksimal 3 subbagian. Kemudian di Direktorat Jenderal ini maksimal terdapat 5 direktorat ya, masing-masing direktoratnya ini terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan atau maksimal 5 subdirektorat dan sebagian fungsi ketatausahaan ya. Jadi fungsi sebagian kalau misalnya terdiri dari kelompok jabatan fungsional berarti ada satu sebagian yang punya fungsi ketatausahaan. Kenapa? Karena kalau jabatan fungsional ini kan lebih kepada pekerjaan-pekerjaan yang teknis ya, jadi perlu dukungan dari satu subbagian yang memang menata usahakan semua administrasi, misalnya bikin ST, bikin nota dinas dan lain-lain itu biasanya dari subbag ketatausahaan ini. Nah, untuk masing-masing subdirektorat terdiri dari 2 seksi atau kelompok jabatan fungsional. Nah, teman-teman, penentuan dari jumlah direktorat ini sebenarnya didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja. Tugas fungsinya apa, terus kemudian jumlah SDM-nya bagaimana, kualitas SDM-nya bagaimana, itu dianalisis dan kemudian hasilnya digunakan untuk menentukan berapa sih jumlah direktorat yang diperlukan dan direktorat apa aja yang diperlukan. Gitu. Ini Inspektorat Jenderal, tadi tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan kementerian, terdiri dari Sekretariat Inspektorat. Ya, Sekretariat Inspektorat ini terdiri dari maksimal 4 bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 2 subbagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Selain itu, si Inspektorat Jenderal ini terdiri juga dari maksimal 5 inspektorat ya. Tiap inspektorat terdiri dari 1 subbagian fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional. Gitu ya. Jadi kelompok jabatan fungsional yang ada di inspektorat ini adalah auditor ya misalnya. Terus ada badan dan atau pusat ya. Ada kalau untuk badan ini strukturnya terdiri dari sekretariat badan dan maksimal 4 pusat. Nah, kemudian untuk di sekretariat badan biasanya kita singkat Setban gitu ya. Terdiri dari 4 bagian dan atau kelompok jabatan fungsional ya. Tiap bagian ini terdiri dari maksimal 3 subbagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Untuk pusat sebenarnya teman-teman pusat yang di sini nih sama yang ini sebenarnya kalau secara susunan itu sama ya gitu. Jadi kayak bagian dari badan ya, tapi bisa juga dia berdiri sendiri.
Instansi vertikal merupakan unsur pelaksana tugas pokok di daerah ya. Jadi ada instansi vertikal, misalnya kalau di Kementerian Keuangan ada DJP yang punya Kanwil, KPP, dan lain-lain. Terus, oke, sekarang kita masuk tadi udah dibahas Kementerian Negara kelompok 1 dan 2 ya, sama susunannya. Kita masuk ke susunan organisasi Kementerian Negara di kelompok 3. Nah, di sini untuk sekretariat kementerian di kelompok 3 terdiri dari maksimal 4 biro, di mana masing-masing biro maksimal 4 bagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Kenapa sih di sini ada dan atau kelompok jabatan fungsional? Karena memang sekarang di pemerintahan ini arahnya sedang menuju konversi ke jabatan fungsional ya, atas permintaan dari Presiden Jokowi, karena memang dianggap kalau struktural ini birokrasinya terlalu panjang. Jadi kalau fungsional diharapkan nanti di pemerintahan bisa lebih memperpendek birokrasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi 4 biro, terus kemudian masing-masing biro terdiri dari 4 bagian maksimal, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 subbagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Kenapa saya nguap ya? Mohon maaf ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini deputi ya, jadi unit pelaksana teknis yang paling berbeda ya. Kalau tadi kita di kelompok 1 dan 2 itu sebutannya atau namanya adalah Direktorat Jenderal ya. Kalau di kelompok 3 ini namanya deputi, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman sebelumnya udah lihat ya struktur kementerian gitu, kok beda-beda. Ada yang Direktorat Jenderal kayak di Kementerian Keuangan kan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kok di kementerian lain ada yang deputi gitu ya. Nah, seperti itu. Karena memang dia ada di kelompok 3 Kementerian Negara. Deputi ini terdiri dari sekretariat deputi dan juga asisten deputi yang jumlahnya maksimal ada 5. Sekretariat deputi terdiri atas 2 bagian dan atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing bagian terdiri dari 2 subbagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Nah, untuk asisten deputi ini terdiri dari maksimal 4 bidang, di mana setiap bidang terdiri dari 2 subbidang ya, masing-masing ada juga kelompok jabatan fungsional di dalamnya. Untuk inspektorat di Kementerian Negara kelompok 3, ini hanya terdiri dari 1 subbagian fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional auditor. Jadi kalau perbedaannya dari Kementerian Negara kelompok 1 dan 2 tadi kan ada sekretariat inspektorat, terus kemudian ada inspektorat, jumlah inspektoratnya gitu ya. Kalau di Kementerian Negara kelompok 3 ini enggak, ini jadi langsung ya, langsung ada inspektor 1 inspektorat yang di dalamnya terdiri dari kelompok jabatan fungsional auditor dan 1 subbagian fungsi ketatausahaan gitu. Kenapa harus ada fungsi ketatausahaan ini? Untuk memaksimalkan kinerja dari jabatan fungsional auditor itu sendiri ya. Misalnya menjadwalkan si auditornya, kemudian bikin surat tugas, terus kemudian ya bikin administrasi-administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas auditor tersebut. Oke, ini untuk susunan organisasi kementerian, koordinator atau Kemenko ya. Untuk Kemenko mirip-mirip dengan kelompok 3 ya, tadi sudah kita lihat susunannya terdiri dari maksimal 4 biro. Masing-masing biro terdiri dari maksimal 4 bagian dan atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing bagian ini maksimal 3 subbagian.
Kemudian untuk deputi ya, untuk deputi ini mirip-mirip juga sama, bahkan terdiri dari sekretariat deputi dan juga maksimal 5 asisten deputi ya. Jadi untuk sekretariat ini terdiri dari 2 bagian dan atau kelompok jabatan fungsional, sedangkan bagian ini sendiri terdiri dari 2 subbagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Nah, untuk asisten deputi ini maksimal 5, masing-masing asisten deputi terdiri dari 4 bidang atau kelompok jabatan fungsional, sementara masing-masing bidang ini terdiri dari 2 subbidang. Balik lagi sama ya, sebenarnya penentuan jumlah deputi ini memang berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja masing-masing kementerian. Inspektorat. Nah, kita lihat di sini inspektorat ya, tugasnya sama ya, melakukan pengawasan internal di masing-masing kementerian. Kemudian kalau di Kementerian Koordinator ini inspektoratnya terdiri dari 1 bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional auditor. Ya, kemudian satu bagian ini terdiri atas 2 subbagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Agak berbeda sedikit ya teman-teman. Tadi kalau di kelompok 3, inspektoratnya ini dibantu oleh satu subbagian fungsi ketatausahaannya. Kalau di sini tingkatannya lebih tinggi, 1 bagian kalau di Kementerian Koordinator. Nah, kita lihat di sini ya untuk jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian dari pejabat-pejabatnya. JPT, ada yang tahu JPT itu apa? Ada yang masih ingat? Jabatan apa sih JPT? Jabatan apa? Jabatan Pimpinan Tinggi ya. Jadi JPT itu adalah singkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi. Jadi JPT Madya adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon 1A. Nah, terus JPT Madya atau jabatan struktural eselon 1B ini contohnya ya, yang kolom tengah ini contoh apa sih namanya? Jabatannya. Jadi misalnya sekretaris Kementerian Koordinator, sekretaris jenderal, sekretaris kementerian, deputi direktur jenderal, inspektur jenderal itu adalah jabatan JPT Madya atau jabatan struktural eselon 1A. Nah, JPT Madya ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang bersangkutan. Jadi kalau di Kementerian Keuangan ya berarti yang mengusulkan adalah Menteri Keuangan. Setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada nih kepala biro, direktur, asisten deputi, inspektur, kepala pusat ya dan lain-lain. Ini adalah JPT Pratama, jabatan pimpinan tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon 2A. Nah, beliau-beliau ini diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang bersangkutan setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang terakhir ada jabatan administrator ya, dan juga jabatan pengawas. Jabatan administrator itu siapa? Ada kepala bagian, kepala bidang, kepala subdirektorat. Kalau di DJP ada juga kepala KPP, KKP ya, kepala KPP gitu. Nah, untuk jabatan pengawas ini adalah jabatan di eselon 4 ya, Kasubag, Kasubit, Kasi ya. Nah, beliau-beliau ini di jabatan administrator dan jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Ya, tapi dapat juga diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh menteri yang bersangkutan. Jadi bisa dilimpahkan ya wewenangnya untuk pengangkatan dan pemberhentiannya seperti itu. Oke, kemudian wakil menteri ini juga referensinya juga masih sama ya, aturannya masih Perpres nomor 68 tahun 2009 yang sudah diubah dengan Perpres 32 tahun 2021.
Jadi perpres ini perpres sih sebentar. Jadi wakil menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden ya, di mana bertanggung jawab kepada menteri. Intinya sih wakil menteri ini adalah tugasnya membantu menteri ya, membantu menteri dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kemudian membantu menteri dalam koordinasi juga gitu. Jadi intinya sih membantu menteri ya. Gitu. Oke, selesai untuk materi 1. Ada yang mau nanya sebelum saya lanjut? Karena kita sudah membahas terkait Kementerian Negara, sekarang saatnya kita masuk ke Kementerian Keuangan. Kalau teman-teman masih bertanya-tanya ngapain sih kita belajar kayak gini gitu ya, karena nanti pada saat teman-teman bekerja, tahu atau memahami struktur organisasi itu menjadi sesuatu kebutuhan gitu ya. Bayangin kalau teman-teman mau ngirim surat ke entah itu unit yang lain dalam satu kementerian atau bahkan untuk kementerian yang lain, teman-teman harus tahu ya teman-teman mau ngirim surat terkait apa dan ke bagian mana di kementerian mana seperti itu, tugasnya apa kan harus tahu. Jadi itu hubungannya ya. Nanti mau nggak mau nih kita akan cari tahu. Oh misalnya nih saya di BPPK di Pusdiklat Pajak. Stakeholdernya siapa sih? Salah satunya adalah DJP. Saya harus tahu gitu kan. Oh DJP ini punya berapa sih unit eselon 2-nya, terus kemudian apa aja kayak gitu. Kalau saya mau ngirim terkait ini, oh kalau terkait peserta gitu ya, misalnya mau penugasan untuk pelatihan, kira-kira ke direktorat mana ya, atau ke bagian apa ya, yang ngurusin apa ya, seperti itu. Itu kan kita harus tahu juga. Jadi mau nggak mau nanti pada saat teman-teman bekerja pasti teman-teman akan mencari ini. Karena kalau kita misalnya bikin surat, oke, kontennya masih bisa gitu ya, nyontek-nyontek format gitu. Tapi kalau untuk tujuan dan lain-lain, itu kita harus cari tahu sendiri. Dan bisa jadi masing-masing kementerian itu bisa beda-beda gitu. Kenapa beda-beda ya? Tergantung tadi kan ada di kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau bahkan kementerian koordinator seperti itu. Jangan sampai nanti salah ya ngirimnya gitu. Oke, untuk Kementerian Keuangan ini kita menggunakan beberapa aturan. Di sini ada Perpres nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan dan ada PMK nomor 217 ya terkait OTK Kementerian Keuangan yang sudah diubah dengan PMK nomor 87 tahun 2019 dan ada perubahan kedua PMK nomor 229 ya. Perubahan kedua terkait OTK Kementerian Keuangan. Jadi kalau teman-teman lihat ada peraturan yang sudah diubah seperti ini ya, perubahannya tidak hanya satu kali, kalau teman-teman baca harus buka semuanya. Karena apa? Kalau teman-teman hanya membuka PMK 217, kita tidak tahu ternyata pasal, misalnya kita buka pasal tertentu yang ternyata sebenarnya sudah diubah nih di PMK 87, atau misalnya kita buka PMK 87 doang, kita nggak akan tahu. Kita cuma tahu yang diubah di PMK 87 itu apa. Kita nggak tahu apakah di PMK 229 ini bunyi pasalnya masih sama, aturannya masih sama atau enggak gitu. Jadi ini harus sepaket dibukanya. Kalau teman-teman menemui aturan apapun yang sudah dilakukan perubahan, harus dilihat perubahannya semuanya. Karena perubahan ini tidak mencabut aturan yang sebelumnya gitu. Jadi ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Oke, ya Kementerian Keuangan ini ya logo Kementerian Keuangan yang sudah teman-teman hafal sekali ya, Negara Dana Raksa. Kementerian Keuangan sendiri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, pasti semuanya sudah tahu ya. Kemudian dipimpin oleh Menteri Keuangan, sudah tahu semua juga Menteri Keuangannya siapa ya, pasti
Kemudian menteri ini dapat dibantu oleh wakil menteri ya, tadi sudah kita bahas, dan juga yang perlu dicatat adalah menteri dan wakil menteri ini adalah merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian ya. Jadi mereka ini satu kesatuan. Sebentar, saya izin minum dulu ya. Lanjut. Ya, ini tugas Kementerian Keuangan ya, ada di Perpres nomor 57 tahun 2020. Jadi tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara ya. Fungsinya bisa dibaca sendiri karena banyak sekali ya, intinya sih ya melakukan, merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, ya semua eselon 2 disebutin ya. Eselon 2 lagi, eselon 1 disebutkan di sini, seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut, lebih lengkapnya, tugasnya apa saja. Nah, ini adalah susunan organisasi Kementerian Keuangan. Ini ada typo ya, teman-teman, di sini nih ditulisnya di sini Sekretaris Jenderal, padahal harusnya ini Sekretaris Jenderal itu adalah orangnya, personnya, jabatannya ya, Sekretaris Jenderal. Tapi kalau untuk organisasinya sendiri adalah Sekretariat Jenderal. Gitu. Yang tadi sudah saya sampaikan ya di awal. Jadi kalau Sekretariat Jenderal itu biasanya kita sebut Setjen. Oh, saya mau kirim surat ke Setjen. Berarti tujuannya apa, orangnya yang dituju adalah Pak Ses gitu ya. Misalnya Bapak-bapak ya, Pak Ses atau Bu Ses, itu sih istilahnya seperti itu biasanya kita menyebutnya. Jadi kalau Ses itu adalah orangnya, tapi kalau Set itu adalah organisasinya. Sudah hafal ini unit eselon 1 di Kementerian Keuangan ya, ada Sekretariat Jenderal, DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJP, DJP lagi, DJPK, DJPPR, ada Itjen, BKF, BPPK ya, gitu. Nah, ada juga staf ahli di Kementerian Keuangan ya, ada sekian ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri, di belakang juga nanti kita bahas lagi, kita skip aja dulu. Nah, kita bahas satu-satu ya untuk Sekretariat Jenderal. Jadi untuk kedudukannya sebenarnya masing-masing unit eselon 1 itu sama ya, ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Nah, dipimpinnya ini beda-beda. Seperti yang sudah saya bilang tadi, Sekretariat Jenderal ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Jadi kalau Kementerian Keuangan berarti pemimpin Sekretariat Jenderal ini pemimpinnya adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, gitu ya. Sekretariat Jenderal ini terdiri dari 8 biro maksimal, yang masing-masing biro itu terdiri dari kelompok jabatan fungsional, dan jika tidak bisa dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk maksimal 8 bagian, di mana 8 bagian tersebut terdiri dari maksimal 4 subbagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Oh iya, jadi memang kenapa di sini disebutkan terus ya dan atau jabatan fungsional ini, karena memang ada Permen Pan RB, saya lupa nomor berapa, baru bulan April kemarin disebutkan bahwa masing-masing kementerian memang paling lambat tahun ini sudah melakukan apa ya istilahnya ya, pokoknya semacam konversi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, seperti itu. Jadi memang akan ada reformasi birokrasi besar-besaran ya, gitu, demi memangkas birokrasi di pemerintahan.
Nah, tugasnya sendiri untuk Sekretariat Jenderal adalah melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi, semua unit eselon 1 tadi yang sudah kita sebutkan ya, DCP, DJBC, DJA, dan yang lain-lain itu semua administrasinya misalnya terkait kepegawaian, terkait ada juga misalnya sistem informasi, kemudian terkait BMN, itu semuanya dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan gitu. Seperti itu ya. Begitupun misalnya kalau ada hal-hal terkait pegawai dan lain-lain gitu ya, itu juga harus dilaporkan ke Sekretariat Jenderal. Kemudian ada yang pertama untuk unit teknis ada Direktorat Jenderal Anggaran, sama ya kalau kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan tentunya, dan dipimpin oleh Direktur Jenderal ya, jadi Direktur Jenderal Anggaran. Tugasnya apa? Tugasnya merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan bukan pajak seperti itu. Ini susunan organisasi untuk Direktorat Jenderal Anggaran. Kalau teman-teman penasaran bisa sambil browsing ya apa aja sih, ini kan di sini disebutkan Sekretariat Direktorat Jenderal. Nah, terdiri dari apa? Terdiri dari kelompok jabatan fungsional, dan jika tidak bisa dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk maksimal 6 bagian. Kemudian ada maksimal 8 direktorat. Nah, kalau teman-teman penasaran bisa sambil browsing berapa direktorat sih sebenarnya sekarang DJA gitu ya. Nah, masing-masing direktorat ini terdiri dari kelompok jabatan fungsional, dan kalau tidak bisa dapat dibentuk 6 subdirektorat serta subbagian ketatausahaan, di mana masing-masing subdirektorat ini terdiri dari maksimal 4 seksi dan atau kelompok jabatan fungsional. Kemudian ke Direktorat Jenderal Pajak, ini pasti udah ngelotok banget ya, harusnya nggak usah saya sebutin juga teman-teman sudah tahu kalau kedudukannya udah jelas ya, di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, kemudian dipimpin oleh Direktur Jenderal. Siapa Direktur Jenderal Pajak sekarang? Ada yang tahu? Kemarin kan sudah berpengalaman PKL di DJP, tahu nggak Direktur Jenderalnya siapa? Browsing dulu, browsing. Nanti ya. Ya. Siapa tadi yang berbicara? Surya Utomo, Bu. Betul, Pak Suryo Utomo ya. Jadi Pak Suryo Utomo adalah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat lagi salah ya. Jadi kalau direktorat itu adalah organisasinya. Nah, orangnya adalah Direktur Jenderal Pajak, Pak Suryo Utomo. Tugasnya apa? Tugasnya merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gitu ya. Ini susunan organisasinya. DJP ini adalah unit eselon 1 terbesar di Kementerian Keuangan. Jadi selain ada Sekretariat Direktorat Jenderal, di sini juga ada 15 direktorat ya, maksimal 15 direktorat. Jadi banyak sekali ya. Ini jumlah maksimal direktorat yang paling banyak di Kementerian Keuangan. Nanti kita akan lihat ya. Tadi kan di DJA berapa DJA? 8 direktorat ya. Di Direktorat Jenderal Pajak ada maksimal 15 direktorat. Teman-teman bisa lihat nanti direktorat apa aja sih gitu ya di DJP, sampai banyak banget ini gitu. Nah, masing-masing direktorat ini terdiri atas kelompok jabatan fungsional, dan kalau tidak bisa nih dilakukan oleh jabatan fungsional, maka bisa dibentuk maksimal 6 subdirektorat dan subbagian ketatausahaan. Nah, masing-masing subdirektorat ini terdiri dari maksimal 5 seksi dan atau kelompok jabatan fungsional. Kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya nggak tahu nih teman-teman pada saat
dulu masuk kan sebenarnya sudah ada plotting ya untuk di kementerian mana, apakah sampai kementeriannya aja atau sudah sampai di unit eselon satunya gitu ya. Mungkin ada yang pengen di DJBC gitu ya, karena sekarang kan kayaknya ada join untuk DJP sama DJBC ada join information ya, terkait perpajakan, bea cukai dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin bisa teman-teman yang D3 pajak nanti bisa ditempatkan di DJP, siapa tahu gitu ya. Nah, DJP sendiri sama ya, kalau kedudukannya kayaknya nggak usah saya sebutin kali ya, di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan tentunya dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Tugasnya apa? Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi selama ini mungkin teman-teman mikirnya, oh tugasnya misalnya DJP tugasnya ya ini apa mengumpulkan pajak gitu, ya enggak juga. Ada juga di situ tugas untuk merumuskan ya, merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Ini susunan organisasi di DJP ya, ada sekretariat direktorat jenderal atau sesditjennya, dan juga ada direktoratnya. Kalau di DJBC ini ada maksimal 12 direktorat ya, masih lebih sedikit daripada DJP ya, karena DJP ini yang benar-benar yang paling besar juga di Kementerian Keuangan. Nah, sama sih kalau untuk direktoratnya, masing-masing direktorat ini maksimal terdiri dari 6 subdirektorat dan masing-masing subdirektorat terdiri dari maksimal 4 seksi dan atau kelompok jabatan fungsional. Sebenarnya teman-teman, tenggorokan saya garing dari tadi. Oke. Dari tadi tenggorokan saya tuh gatel banget gitu ya, ngomong sambil tenggorokannya gatel itu kan gak enak banget. Jadi intermezzo dikit ya mungkin ya. Kemarin-kemarin ini kan sejak puasa kemudian lebaran itu jujur aja tuh prokes tuh udah hampir lupa ya, bukan udah hampir lupa sih, sebenarnya inget-inget aja, cuman memang sangat kendur gitu ya, kayak udah terlalu banyak excuse gitu-gitu ya. Nah sekarang melihat berita-berita, sebenarnya saya termasuk yang jarang update berita sih, karena buat saya update berita itu bikin saya nggak tenang dan kepikiran gitu. Cuman mungkin memang karena sekarang kasusnya sedang banyak ya teman-teman, jadi mau nggak mau baca gitu, karena di setiap grup WA gitu hampir ada kabar, oh si ini sakit, si itu sakit gitu, dan sedih banget gitu kalau dengernya misalnya satu keluarga, kemudian dari satu keluarga jadi satu keluarga besar pula yang kena gitu. Nah itu sekarang sedang banyak sekali gitu ya. Jadi karena batuk-batuk jadi saya ingat cerita itu. Jadi kalau kemarin-kemarin sudah banyak excuse gitu ya, semoga sih nanti kedepannya mulai sekarang ya kita mulai ketat lagi gitu ya prokesnya, karena kita kan nggak cuma mikirin diri sendiri aja, tapi mikirin lingkungan sekitar juga, karena ya semuanya dimulai dari diri sendiri ya, apalagi kita tuh nggak bisa lihat nih si virusnya ini kayak gimana, jadi menjaga diri sendiri itu adalah yang paling baik ya teman-teman gitu. Mungkin memang kita jenuh, kita bosan di rumah terus, capek gitu ya, diomelin sama emak mulu di rumah gitu ya, tapi tahan-tahanin dulu ya demi masa depan yang lebih baik gitu. Karena ini kayak lingkaran setan gitu saya lihatnya. Saya melihat dari diri saya sendiri ya, atas nama atas nama ketenangan jiwa, atas nama kesehatan mental gitu ya, kemarin-kemarin udah sempat kendor gitu ya, tapi sekarang ternyata malah balik lagi seperti ini kondisinya, kan itu tidak diharapkan oleh semua orang juga gitu. Lanjut ya teman-teman, kita ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sama ya kedudukannya dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Kemudian tugasnya ini merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini adalah Direktorat Jenderal yang sangat berjasa ya kepada kita para PNS ya, karena gaji, tunjangan semuanya lewat di DJPB ini gitu. Jadi apa sih tugasnya ya itu deh pokoknya kalau misalnya semua terkait keuangan gitu di DJPB gitu. Pencairan kan perbendaharaan ya. Jadi semua uang yang masuk yang keluar gitu itu lewat DJPB gitu sih. Nah, DJPB ini sama ya kalau secara umum terdiri dari Sesditjen dan juga ada direktorat. Sama seperti tadi DJA ya di awal maksimal ada 8 direktorat DJPB. Dan masing-masing direktorat juga sama, terdiri dari 6 subdirektorat dan subbagian ketatausahaan, dan masing-masing subdirektorat ini terdiri dari 4 seksi. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dipimpin oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ya, tentunya tugasnya merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau teman-teman dapat ada pengumuman lelang gitu ya, lelang entah itu barang sitaan KPK atau lelang apa gitu ya, itu yang ngurusin dikoordinir oleh DJKN. Ini susunan organisasinya, kalau kita amati tuh masih sama ya sebenarnya secara umum, hanya saja memang penamaannya bisa berbeda-beda. Maksudnya adalah misalnya nih di Sesditjennya, di sini kan ada maksimal 6 bagian. Nah, bagian-bagiannya bisa saja nama-namanya beda, entah itu bagian keuangan, bagian SDM, bagian apalagi ya, bagian umum, BMN gitu. Nah, tergantung dari kebutuhan masing-masing direktoratnya. Nah, untuk direktorat teknisnya nih ada 8 maksimal ya, terdiri dari 6 subdirektorat dan masing-masing subdirektorat terdiri dari 4 seksi. Sama ya secara umum dengan direktorat jenderal lainnya. Kemudian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, tugasnya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah, retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kerjanya ini banyak sekali berhubungan dengan pemerintah daerah ya, memberikan sosialisasi, terus kemudian membantu pemerintah daerah juga terkait hal-hal yang sudah disebutkan ini. Ya, ini susunan organisasinya sama ya, nggak usah saya sebutin ya, ada Sesditjen, ada direktorat juga gitu, di mana aturannya masih sama. Tinggal teman-teman bisa googling lagi sendiri lah ya, kira-kira sesuai nggak sih. Sejauh yang saya lihat sih sudah sesuai ya untuk jumlah direktoratnya, kemudian jumlah bagiannya gitu. Tapi memang nama-namanya memang mungkin bisa berbeda-beda istilahnya. Tapi sebenarnya sekarang tuh udah enak banget teman-teman. Kalau kita mau kirim surat, kirim naskah dinas, kan kalau di Kementerian Keuangan kan sudah pakai office automation ya. Kalau untuk naskah dinas itu pakai Nadine gitu ya aplikasinya. Kalau zaman dulu kan kita ngetik manual ya tujuannya di mana gitu. Nah, sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin si konseptor ini misalnya tidak update gitu ya, ada apa ya namanya, penamaan yang baru, ada perubahan nama gitu ya, kayak di DJP kemarin juga ada perubahan ya, ada yang KPP, ada yang digabung, ada yang dipisah, apa ya istilahnya saya lupa. Nah, itu kan ada perubahan seperti itu ya, perubahan nomenklatur lah. Nah, itu sangat mungkin kalau manual ya, dari tadinya misalnya KPP Pratama apa, jadi KPP Pratama apa gitu misalnya. Karena kita tidak update,
jadinya salah kan suratnya gitu. Nah sekarang karena sudah menggunakan aplikasi ya, sekarang udah otomatis gitu, kita tinggal search aja, oh mau ke DJP, DJP-nya mana, direktorat apa, oh udah tinggal muncul aja, kita tinggal klik, itu sudah pasti diupdate oleh sistem gitu namanya. Itu sudah sangat dimudahkan lah teman-teman gitu. Kemudian DJPPR ya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. Tugasnya merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. Ya, ini untuk DJPPR sama ya, secara umum. Kemudian ini Inspektorat Jenderal. Nah, ini karena Inspektorat Jenderal ini kan lebih khusus ya, kita bahas dulu. Tugasnya seperti yang sudah disampaikan adalah melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Oke, tunggu. Kayaknya kita... Nah, ini ya Sekretariat Inspektorat Jenderal dan juga ada 8 inspektorat. Kita lihat dulu deh. Tadi saya udah buka... Ijen mana ya? Oke, kita coba bandingin ya. Ijen ini kan khusus. Kelihatan nggak ya? Ya, ini Inspektur Jenderal yang sekarang, Bu Sumiati, luar biasa Bu Sumiati. Kita tadi lihat ya, terdiri Inspektorat Jenderal ini terdiri dari Sekretaris Inspektorat Jenderal dan juga ada 8 inspektorat. Ini 8 inspektoratnya ya, ada Inspektorat 1 sampai Inspektorat 7 dan juga ada Inspektur Bidang Investigasi. Ya, ada yang familiar nggak sama Inspektorat Bidang Investigasi ini? Atau biasanya lebih dikenal dengan sebutan IB gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi di audit sama IB gitu, nah itu adalah Inspektorat Bidang Investigasi. Nah, IB ini adalah yang memproses semua laporan yang masuk ke WISE. Kalau teman-teman tahu ya, kan ada whistleblower sistemnya di Kementerian Keuangan ya, WISE. Atau mungkin ada yang pernah melapor di sini. Nah, itu semuanya akan diproses oleh Inspektorat Bidang Investigasi. Nah, di prosesnya ini maksudnya adalah bisa diproses langsung oleh IB atau diserahkan ke unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Seperti itu, tergantung pada apa ya namanya, masalah apa yang dilaporkan di WISE tersebut. Jadi semoga kita tidak berhubungan dengan IB ini ya. Nah, kemudian di Sekretariat Inspektorat Jenderal ini tadi disebutkan ada 6 ya, ada 6 bagian ya, ada bagian kepatuhan dan verifikasi kekayaan pegawai, kemudian bagian organisasi dan analisis hasil pengawasan, ada bagian perencanaan dan keuangan, bagian sumber daya manusia, bagian sistem informasi dan pengawasan, dan juga bagian umum dan komunikasi publik. Kalau kita lihat di sini sesuai ya, tadi inspektoratnya ada Inspektorat 1 sampai 7 dan ada IB. Nah, kalau Inspektorat 1 sampai 7 itu sebenarnya pembagiannya itu ada sendiri teman-teman. Jadi misal Inspektorat 1 itu akan melakukan audit terhadap unit eselon 1 ABC, untuk Inspektorat 2 DEF seperti itu. Tapi saya juga kurang hafal deh untuk Inspektorat 1 sampai 7 itu apa aja. Gitu. Kalau nggak salah BPPK itu 5 atau 3 ya, saya lupa. Gitu ya. Lanjut, Badan Kebijakan Fiskal. Ya, BKF ini dipimpinnya oleh Kepala BKF ya.
Kepala BKF, Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Tugasnya merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan. Ini adalah susunan organisasinya, ada sekretariat badan, sama ya. Cuman ini di sini ada maksimal bagiannya ada 5 ya. Terus kemudian masing-masing bagian terdiri dari maksimal 4 subbagian. Nah, untuk unitnya terdiri dari maksimal 7 pusat. Nah, jadi pusat ini akan maksimal terdiri dari 2 bidang dan subbagian ketatausahaan gitu ya. Kalau kelompok jabatan fungsionalnya tidak bisa melakukan fungsi-fungsi dari pusat ini. Nah, masing-masing bidang terdiri dari 4 subbidang maksimal. Perlu nggak ya kita lihat strukturnya? Nanti teman-teman lihat sendiri aja ya kalau BKF. Ya, yang terakhir BPPK ya. Yang terakhir Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Ini harusnya teman-teman juga udah tahu. Kenapa? Karena PKN STAN kan di bawah BPPK ya kalau secara struktur. Iya nggak ya? Iya sih harusnya. Gitu. Nah, untuk badan ini memang dipimpin oleh kepala ya. Jadi tadi BKF juga dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, BPPK juga dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Disingkatnya KABAN gitu ya. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugasnya menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pendidikan, menyelenggarakan pendidikan. Nah, kayak teman-teman ini sekarang kuliah di PKN STAN itu adalah penyelenggaraan pendidikan ya, pendidikan vokasi di PKN STAN. Ada juga pelatihan. Nanti kalau teman-teman besok lulus semua, insya Allah ya, bulan apa ya? Bulan Juli atau Agustus atau September gitu ya, insya Allah lulus semuanya. Nanti teman-teman setelah lulus itu akan melakukan ikut pelatihan ya, pelatihan latsar. Latsar itu panjangannya apa ya? Latihan dasar. Gitu. Jadi ikut pelatihan, kemudian nanti akan ada pelatihan pajak dasar gitu ya. Ya seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK. Jadi BPPK ini adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk semua Kementerian Keuangan. Ini susunan organisasinya ya, terdiri dari sekretariat badan atau Setban, biasanya disingkat seperti itu, dan terdiri dari maksimal 7 pusat ya, ada 7 pusat ya, pusat pendidikan dan pelatihan pajak atau disingkat Pusdiklat, terus kemudian Pusdiklat BC, Pusdiklat anggaran dan perbendaharaan, kekayaan negara dan lain-lain gitu. Ya, di Kementerian Keuangan juga terdapat pusat juga ya teman-teman. Pusat ini sebenarnya terdiri atas kelompok jabatan fungsional ya. Jika tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, maka dibentuk maksimal 4 bidang dan bagian yang berfungsi untuk ketatausahaan. Kemudian apabila tusi pusat yang menangani teknologi tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, dapat dibentuk maksimal 7 bidang dan bagian fungsi ketatausahaan. Nah, untuk tusi pusat yang menangani profesi keuangan tidak dapat dilaksanakan oleh Jakpung, maka dapat dibentuk 5 bidang dan bagian fungsi ketatausahaan. Nah, kalau belum mudeng kita lihat dulu. Nah, ada 3 pusat ya, tadi sudah saya bilang. Yang pertama adalah Pusintek, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Ya, di sini ya semuanya ya terkait dengan jaringan internet, kemudian office automation, semua aplikasinya bisa itu semuanya diurus oleh Pusintek. Kemudian kalau teman-teman pernah buka KLC ya, KLC yang ada video-video pengajar di situ, itu juga di di dalam urusannya Pusintek. Apa ya pilihan bahasa yang tepat ya gitulah pokoknya. Kemudian ada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Jadi ini adalah
pusat yang membawahi profesi-profesi keuangan gitu ya, biar koordinasi dan lain-lainnya itu bisa lancar. Kemudian ada pusat analisis dan harmonisasi kebijakan juga. Nah, ini tadi belum saya singgung pada saat membahas satu-satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, ada yang namanya instansi vertikal. Nah, instansi vertikal ini seperti apa? Ya, instansi vertikal adalah unsur pelaksana tugas pokok yang ada di daerah. Jadi kayak DJBC, DJP, DJPB, DJKN itu ada memiliki kantor vertikal ya, ada kanwil, ada misalnya DJP ada KPP ya, terus kemudian ada kalau BC ada KPP BC gitu. Kalau DJPB ada kantor pelayanan perbendaharaan KPPN gitu. Kalau DJKN ada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL seperti itu. Itu adalah instansi vertikal di Kementerian Keuangan. Nah, untuk organisasi dan tata kerja instansi vertikal di Kementerian Keuangan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah ada persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Jadi, OTK untuk instansi vertikal ditetapkan dengan PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan, tapi sebelumnya harus sudah ada persetujuan dari Menpan RB seperti itu ya, Kementerian Pan RB. Nah, ini susunan organisasi Kementerian Keuangan yang tadi sudah kita bahas ya semuanya. Ini teman-teman bisa lihat ya, menteri dan wakil menteri ini dalam satu kotak yang sama, karena tadi di awal sudah disebutkan bahwa memang wakil menteri dan menteri keuangan ini adalah satu kesatuan unsur pimpinan. Ini pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan, teman-teman harus hafalkan ya, jangan sampai nanti kalau ketemu gitu ya di kantor, diem-diem aja gitu ya, jangan sampai hafal Bu Menteri doang. Ya, tadi Pak Dirjen Pajak, Pak Suryo Utomo ya, harus tahu nih udah PKL di DJP, masa nggak tahu ya kan? Nah, ini pejabat-pejabat yang lain ya, ada Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara, kemudian Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Pak Heru Pambudi, dan lain-lain. Tuh. Pak Andin, ini bos saya nih ya, Pak Andin. Gitu, teman-teman. Oke. Ada pertanyaan? Masih ada satu lagi, tapi sebenarnya sedikit sih nanti, dan teman-teman bisa banget baca sendiri. Ya Allah, kaget. Ya Allah, sebentar ya, saya tutup pintu dulu. Teman-teman, saya share screen dulu. Di Jakarta dan sekitarnya sekarang lagi sering banget hujan, hampir setiap hari hujan, dan hawanya tuh, udaranya tuh dingin banget. Jadi memang kondisinya juga mungkin menurunkan imunitas kita semua ya, jadi harus banyak-banyak makan bergizi, minum vitamin gitu ya teman-teman semuanya. Oke, jadi kok ini udah sampai sorry. Ya, nah yang terakhir ini kita terkait UPT ya. Jadi UPT di Kementerian Keuangan itu unit pelaksana teknis ya. Tadi Kementerian Keuangan sudah, ini kita bahas terkait UPT-nya. Nah, UPT ini dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang ya teman-teman ya. Nah, ketentuan pembentukan, pembubaran itu diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Sudah saya sebutkan tadi adalah Menpan RB ya gitu. Jadi untuk UPT ini harus dengan peraturan Permenpan RB seperti itu. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya ya. Sebenarnya udah ya tadi, kita next aja. Ya.
Jadi di Kementerian Keuangan itu yang memiliki UPT adalah DJP, DJBC, BPPK, dan juga Pusintek. Kemudian ini adalah staf ahli. Tadi kan sudah ya sebenarnya disebutkan sekilas terkait staf ahli di Kementerian Keuangan. Nah, staf ahli ini gimana sih? Staf ahli ini ya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri ya. Menteri koordinator, menteri atau menteri koordinator dan dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal atau sekretaris kementerian atau sekretaris kementerian koordinator. Jadi staf ahli ini dia nggak ngikut ke unit manapun gitu, tapi mereka satu kelompok sendiri ya, kelompok staf ahli, di mana nanti keberadaannya akan dikoordinasikan oleh ya tergantung ya, kalau di kelompok satu berarti dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal, kalau di kelompok 3 sekretaris kementerian, kalau di Kemenko berarti sekretaris Kemenko. Tugasnya apa? Tugasnya memberikan rekomendasi nih terhadap isu-isu strategis kepada menteri atau Menko sesuai dengan bidang keahliannya. Paling banyak ada 5 staf ahli ya, dan tidak melebihi jumlah unsur pelaksana. Kemudian ini kalau di Kementerian Keuangan, staf ahli yang ada di Kementerian Keuangan ya, ada bidang peraturan dan penegakan hukum, kepatuhan pajak, pengawasan pajak, dan lain-lain. Ini penjelasan tugas-tugasnya, kita skip aja. Ya. Secara umum mirip-mirip sini, misalnya staf ahli bidang pengeluaran negara yang memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang pengeluaran negara, ya seperti itulah. Ya, ini masih. Nah, ini ada beberapa catatan, nanti teman-teman kalau baca Perpres nomor 57 dan PMK 217 mungkin ada perbedaan nih ya susunan staf ahlinya, karena memang PMK 217 ini masih merujuk pada Perpres nomor 28 tahun 2015, di mana Perpres 28 ini sudah dicabut dan diganti dengan Perpres 57 tahun 2020. Gitu ya. Ini staf ahli yang ada di Kementerian Keuangan. Ada yang kenal mungkin teman-teman? Ada Pak Nufransa Wirasakti, ada Pak Kunta, ada Bu Rina. Lanjut ke staf khusus ya. Tadi staf ahli, sekarang staf khusus. Di masing-masing kementerian dapat diangkat paling banyak 5 orang staf khusus. Kemudian yang lain-lain nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Ya, staf khusus ini bertanggung jawab kepada menteri ya, diangkat oleh menteri juga. Tanggung jawabnya, tugasnya apa? Tugasnya memberikan saran dan pertimbangan terkait ya penugasan menteri tersebut gitu ya. Nah, di Kementerian Keuangan ada 5 staf khusus ya, staf khusus bidang komunikasi strategis, bidang sistem informasi dan teknologi, bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi, dan lain-lain. Nah, siapa yang bisa jadi staf khusus menteri ini? Yang bisa jadi staf khusus ini bisa berasal dari PNS dan juga non-PNS ya. Kalau PNS yang menjadi staf khusus, maka misalnya nih yang diangkat menjadi staf khusus ini adalah eselon 1 gitu ya, misalnya Dirjen Pajak gitu ya. Dirjen Pajak diangkat menjadi staf khusus, maka yang bersangkutan ini diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Nah, tapi beliau tidak kehilangan status sebagai PNS. Jadi tetap PNS sebagai staf khusus, tapi jabatan Direktur Jenderal Pajaknya itu dihentikan. Nah, masa baktinya paling lama sama dengan masa jabatan menteri, kemudian pengangkatan staf khusus ditetapkan dengan keputusan menteri juga. Nah, apabila PNS ini berhenti atau berakhir masa jabatannya sebagai staf khusus, maka dapat diaktifkan lagi selama formasinya tersedia. Jadi misalnya tadi ya Dirjen Pajak, terus
masa kerja staf ahlinya itu sudah selesai. Nah, pada saat sudah selesai, dilihat lagi formasinya. Oh, kalau Dirjen Pajak masih kosong, berarti bisa tuh balik lagi ke Dirjen Pajak. Atau bisa dilihat kira-kira jabatan yang setara yang masih kosong itu apa, bisa diangkat juga. Seperti itu. Nah, kalau misalnya PNS yang menjadi staf khusus ini masuk usia pensiun, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dan diberi hak-hak kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini ada hak keuangan dan fasilitas lainnya. Ini paling tinggi setara dengan JPT Madia atau Eselon 1B. Kemudian dukungan administrasinya ini diberikan oleh Sekretariat Jenderal. Ya, ini sama ya, akan mendapatkan jadi tidak staf khusus ini tidak memperoleh pensiun dan pesangon ya, kecuali memang ya PNS ya, karena sebagai PNS jadi memang mendapatkan uang pensiunnya itu sebagai PNS, bukan karena sebagai staf khususnya ini. Seperti itu teman-teman, sudah selesai materi kita hari ini. Pas banget ya, kayaknya kita kan selesai kita selesai jam berapa ya? Sebentar, saya isi portal dulu deh. Ada yang belum absen? 29, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang nggak masuk kok? Sebentar, saya cek dulu. Ada yang nggak masuk ya? Ada 2 orang, siapa ya? 1, 2. Runeva sama Sofi, Bu. Oh iya, tuh 8. Sofi udah absen, tapi Izin, Bu. Ya. Sofi tadi katanya di rumahnya mati listrik, Bu. Jadi mungkin udah habis baterai. Oke, teman-teman, mungkin sambil saya ngisi portal sebelum lupa. Ada yang mau bertanya mungkin atau mau menambahkan? Screenshot. Oke, teman-teman. Oke, saya harap sudah jelas semuanya ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, teman-teman tinggal baca aja aturannya, sudah jelas sekali. Dan sebenarnya PPT tadi juga sudah bukan sudah sih. PPT tadi adalah ringkasan dari Perpres nomor berapa tadi, kok saya tiba-tiba lupa. Ya, jadi nanti teman-teman bisa baca lagi perpresnya. Jangan lupa perpresnya ada perubahannya ya, jadi dibaca dua-duanya seperti itu. Nah, saya recap sedikit ya. Jadi tadi ada Kementerian Negara ya, kita bahas Kementerian Negara secara umum. Ada 4 kelompok ya, ada kelompok Kementerian Koordinator, kelompok 1, 2, 3 yang punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Jadi kelompok 1 itu yang terkait kedaulatan negara ya, luar negeri, dalam negeri, dan juga Kementerian Pertahanan. Untuk kelompok 2 itu terkait dengan yang terkait dengan
kehidupan sehari-hari masyarakat ya, ada Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Pendidikan, Sosial, dan lain-lain. Dan yang kelompok 3 ini lebih ke dukungan ya, ada Kemenpan RB dan lain-lain. Kemudian tadi juga sudah kita bahas susunan masing-masing kelompok kementerian ini. Untuk kelompok 1 dan 2, teman-teman bisa catat bahwa kelompok 1 dan 2 susunannya sama ya. Untuk kelompok 3 dan 4 ini hampir sama, hanya saja penamaannya yang berbeda, seperti itu. Oke, kemudian kita sudah bahas susunan di Kementerian Keuangan, tadi dibahas satu-satu secara umum ya, masing-masing unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, dan tadi juga terakhir kita bahas terkait staf khusus dan staf ahli. Oke ya teman-teman, cukup padat materinya hari ini sampai saya tenggorokan saya gatel banget ya. Moga-moga sih nggak terlalu cepat ya, masih ada poin-poin yang didapatkan ya, poin-poin penting. Jangan dihafalkan, tapi teman-teman bisa cari aja, tandain aja perbedaan-perbedaannya seperti itu. Ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam perkuliahan hari ini. Kita tutup doa dulu ya. Baik, kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman semuanya. Sekian dari saya ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Saya izin end meeting ya teman-teman.